Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa kelas 9. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Tepatnya penilaian akhir semester Gasal ya. Jadi tidak ada salahnya kita mulai ini ya latihan belajar untuk latihan pas Gasal ya. Kebetulan ini adalah materi IPA kelas 9 SMP. Mari langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama, materi genetik terletak di dalam nukleus atau inti itu berupa, yaitu jawabnya asam nukleat. Ya, asam nukleat sendiri adalah asam nukleat itu ada di DNA dan RNA yang terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, ya, gula dan basa nitrogen. Dan semua itu ada di inti sel atau nukleus. Nomor 2, pernyataan yang tepat mengenai kromosom laki-laki ya, jawabnya adalah ini ya, 1, 2, dan 4 ya. Ciri kromosom laki-laki adalah kromosom berjumlah 22A autosom ya, atau sel tubuh. Kromosom kelamin terdiri dari X. Kemudian kromosom terdiri dari satu gonosom ya, atau satu sel kelamin. Nomor 3, hasil persilangan antara dua individu yang memiliki sifat beda ya pasti menghasilkan anak. Bahasa latinnya anak itu filial ya. Selanjutnya, sifat dominan dalam persilangan yaitu sifat yang selalu muncul pada suatu keturunan sehingga mengalahkan sifat yang lain atau yang resesif atau yang selalu kalah. Selanjutnya nomor 5, beberapa individu dengan tipe genotip H besar H besar, H besar H kecil, H kecil H kecil, H besar H besar, R besar R besar, H besar H kecil, R besar R kecil yang merupakan heterozigot. Hetero artinya berbeda. Yang berbeda adalah ini H besar H kecil dan H besar H kecil, R besar R kecil. Nomor 6, Ida merupakan anak dari ibu yang mempunyai sifat rambut ikal dan warna kulit putih, sedangkan ayahnya berambut lurus dan warna kulit sawo matang. Sementara itu, Anthony sendiri memiliki rambut lurus dan warna kulit putih. Berdasarkan cerita di atas, bentuk rambut dan warna kulit merupakan ini gen dominan ya. Buktinya ini ya. Berambut lurus dan kulit sawo matang, sementara Anthony sendiri memiliki rambut lurus dan warna kulit putih. Ya. Ida merupakan anak dari ibu yang memiliki bentuk rambut ikal dan warna kulit putih ya. Berarti memang apa? Gen dominan ya. Selanjutnya nomor 7. Alasan Mendel menggunakan tanaman ercis untuk percobaannya kecuali ya. Untuk percobaannya adalah ini kecualinya kita hilangkan saja ya. Jadi enggak ada kecualinya ya. Alasannya ini cepat menghasilkan keturunan, mampu melakukan penyerbukan sendiri, memiliki pasangan sifat yang kontras. Kacang ercis itu kacang buncis ya. Buncis itu kan memang mempunyai sifat seperti itu dan perkembangan biakannya pun cepat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Ya, ini kecualinya kita hilangkan. Lanjutkan nomor selanjutnya 8. Hukum Mendel itu berbunyi ya, hukum Mendel 2, gen bertemu secara acak saat fertilisasi atau pembuahan ya. Jadi gen-gen itu memang bertemunya secara acak ya, ingat pada persilangan ya. Kemudian nomor 9. Jika A memiliki gen C dominan untuk rambut keriting ya, dan B memiliki gen S resesif, jadi rambut lurus ini resesif. Untuk rambut lurus resesif maka gambar C memiliki gen ya, ini intermediate antara keriting dan ini ya lurus, namanya intermediate untuk rambut ikal, sehingga C ini adalah rambutnya rambut ikal, memiliki gen C dan S. C besar dan S kecil.
Individu homozigot adalah individu yang memiliki homo artinya sama, berarti dua gen yang sama-sama dominan dan sama-sama resesif. Jadi kalau A besar, kalau A kecil, seperti itu. 11. Persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dengan putih akan menghasilkan fenotip dan genotip prosentasinya 100%. Ya, iya karena merah dengan putih anaknya akan menjadi merah muda itu 100%. Jika hasil keturunannya dibiarkan mengadakan persilangan sendiri, menghasilkan F2 dengan variatif jelas ya. Karena tadi merah dengan putih menghasilkan merah muda, berarti keturunannya nanti akan merah banding merah muda banding putih 1:2:1 ya. Karena intermediate di antara, anaknya itu di antara. Seperti kita saja manusia ya, bapaknya hitam, ibunya putih. Anaknya akan menjadi ya coklat antara putih dan hitam atau enggak ya abu-abu gitu ya. Selanjutnya nomor 12. Tanaman mangga berbuah manis disilangkan dengan tanaman mangga berbuah masam. Sifat manis dominan terhadap sifat masam. Nah, ini jelas nanti ya. 9331. Keturunan pertama dari persilangan tersebut menghasilkan 100% mangga berbuah manis, betul. Apabila keturunan pertama disilangkan dengan tanaman mangga berbuah masam, dihasilkan tanaman mangga berbuah manis banyak. Ini akan perbandingannya akan 1:1. Manis dengan masam akan berbanding 1:1 ya. Namanya ini tes cross ya. Tes cross itu pasti 1:1 atau 50% banding 50%. Sehingga kalau pertanyaannya buah masam ya pasti 50%. Nomor selanjutnya 13 ya. Dari bagan individu yang memiliki fenotip merah bulat. Nah, di sini ya. Merah bulat jelas ya. MB itu jawabnya ini ya. 2 kemudian 4 yang M-nya besar dan B-nya besar. Ya M-nya besar, B-nya 2, 4, kemudian 7 ya M besar, B besar dan 9. M besar, B besar ya itu jawabnya mempunyai fenotip merah bulat. Kemudian nomor 14, penyakit keturunan yang terkait dengan kromosom seks atau gonosom adalah penyakit hemofilia ya. Penyakit yang darahnya tidak bisa membeku. Nomor 15, upaya untuk menghasilkan pemulihan tumbuhan maupun hewan tidak selamanya membawa keuntungan bagi manusia. Munculnya berbagai bibit unggul hasil pemulihan itu ternyata juga dapat merugikan keanekaragaman makhluk hidup. Hal ini karena dapat menggeser keberadaan plasma nutfah ya. Nah, untuk bagian pertama cukup dengan 15 soal ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Next video kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Terima kasih.